menuju ke gereja, dari rumah ke gereja, cara jalannya kasih tahu dong. Dari rumah aku ke gereja, lurus terus Kak. Terus abis itu ada persimpangan, belok kanan ke kanan, terus ada jalan besar, ada pertigaan lagi, ke kiri, terus abis itu ketemu deh gereja. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, kenapa ya nanya dari jalan rumahku ke gereja? Nah, kakak punya pertanyaan penting nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Siapa di sini yang tahu jalan menuju ke surga? Ada yang tahu kah adik-adik? Nah, pasti yang tahu menuju ke surga itu adalah dia yang berasal dari surga, Kak. Tapi siapa ya yang berasal dari surga? Aku tahu Kak. Tuhan Yesus Kak. Wah, kalau Tuhan Yesus, adik-adik juga mau ikut kan dengan Tuhan Yesus di surga? Kalau begitu kita nyanyi yuk. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita di surga nanti pakai baju putih. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik pernah tidak naik kereta? Siapa ya yang mengendarainya? Yang mengendarainya tahu Kak adalah masinis. Kayak judul lagu Kak, aduh senangnya naik kereta. Nah kereta ini tujuannya ke surga dan yang bawa adalah Tuhan Yesus Kak. Benar Kak. Nah kalau kita jalan sama Tuhan Yesus, pasti kita akan merasa aman, tenang dan gak perlu takut Kak. Wah, kalau begitu kita nyanyi yuk. Aduh senangnya naik kereta dan juga jalan serta Yesus. Senangnya naik kereta
serta Yesus selamanya. Nah kakak-kakak, kita kan kemarin sudah belajar nih mengenai taat kepada perintah orang tua dan taat kepada ajaran firman Tuhan. Kira-kira adik-adik kita yang ada di rumah sudah melakukannya belum ya kak? Pastinya sudah dong Kak, karena semua adik-adik di rumah adalah anak-anak yang cerdas. Mereka taat dengan firman Tuhan. Oh iya, ada loh lagu yang bilang 2 jalan lebar dan sempit. Oh iya kak, aku tahu kak. Tentang apa ya kak lagunya ya kak? Nah lagu itu menceritakan kalau kita mau ke surga, caranya itu adalah dengan percaya kepada Dia yang berasal dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Dan juga taat dengan perintah yang ada di hukum Taurat. Maka dari itu kita menyanyi yuk. Di dalam dunia ada 2 jalan. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang kedua. Jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun. Hukum Taurat yang ketiga. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum Taurat yang kelima. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Hukum Taurat yang keenam. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh. Hukum Taurat yang ketujuh. Jangan berzina. Jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan. Hukum Taurat yang kedelapan. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan. Hukum Taurat yang kesembilan. Jangan mengucapkan saksi tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini hak sesamamu. Jangan mengingini milik hak sesamamu. Ya Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak, mau cerita. Kemarin aku buat salah kak. Terus kayaknya Tuhan Yesus sedih deh kak. Soalnya aku habis berantem sama adik aku. Terus aku nyesel sekarang. Gimana dong kak? Wah, kalau begitu kamu harus minta ampun kepada Tuhan dan tidak melakukan kesalahan lagi. Tentunya juga harus minta maaf kepada adiknya. Benar itu kak. Nah adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita mau masuk dalam pengakuan dosa. Yuk kita angkat pujian kita dari Gedung Jemaat 278 ayat 1 bila sangkakala menggelegar. Bila sangkakala menggelegar dan zaman berhenti, wajah baru yang abadi melekat. Bila nanti dibacakan nama orang tertentu,
ampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel untuk minggu ini diambil dari Rom 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya dalam hatinya. serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Amin. Siapa yang di sini masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wah, adik-adik dan kakak-kakak, kita harus semua yang tetap semangat ya, supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang membuat Tuhan Yesus sayang dan cinta pada kita. Oke deh Kak, kalau kita masih semangat semua, yuk kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat 1, jika padaku ditanyakan. Marilah kita berdoa, doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kakak punya pengumuman nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Pengumuman yang pertama itu adalah ibadah online akan tetap dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2020 di YouTube HKBP Kalian Dokterwira. Nah, yang kedua itu adalah kita punya tugas adik-adik. Nah, tugasnya seperti ini. Tugasnya itu adalah membuat mahkota, boleh dari kardus, boleh dari karton, atau apapun deh sesuai dengan kreasi adik-adik. Nah, nanti dilapisi kertas emas seperti ini ya. Jangan lupa di mahkotanya nanti tulis nama, siapa gitu namanya. Nah, setelah dibuat mahkotanya, adik-adik boleh pakai deh ya, dipakai terus difoto. Jangan lupa pakai baju putih ya adik-adik. Jadi nanti di fotonya pakai baju putih dan pakai mahkota ya. Jangan lupa kirim ke grup WhatsApp sekolah minggu. Nah, sekian informasi dari kakak. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami napas kehidupan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan juga, Tuhan memberikan kami kesempatan ini untuk bersekutu dengan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memelihara hati dan pikiran kami dan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mengerti dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini yang terambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekalipun Dia Allah, Dia mau datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia seperti kita, yang kita peringati hari lahirnya pada hari Natal. Tapi Dia hidup dengan sempurna, tidak seperti kita yang berdosa. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sebelum Dia mati, Dia berkata sudah selesai. Artinya semua dosa kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus dikuburkan, tapi karena Dia Allah, Dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu Dia naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat kita terima dengan iman. Iman itu seperti kunci untuk membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tapi hanya satu yang bisa membuka pintu surga. Itu adalah iman yang menyelamatkan, dan kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu kalau kita hanya memiliki iman di mulut saja. Artinya kita percaya sekalipun kita tidak mengerti, atau hanya sekedar ikut-ikutan, seperti ikut beribadah, ikut berdoa, ikut membaca firman Tuhan, ikut memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengerti, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Coba lihat, hatinya masih kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus di kepala saja. Maksudnya, kita sudah tahu tentang Yesus,
bahkan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus. Karena kita tahu dan bisa menghafal cerita tentang Tuhan Yesus. Kita tahu dia adalah Raja, dia Juru Selamat, dia disalibkan di Bukit Golgota, dia bangkit dari kubur, dan lain sebagainya. Kita bisa menghafal semua cerita itu. Tapi kalau hanya di kepala, kita tidak sungguh-sungguh percaya dalam hati, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya mempercayai Tuhan Yesus untuk dapat hal-hal sementara, seperti misalnya untuk mendapatkan mainan, untuk mendapatkan sepatu, untuk mendapatkan makanan yang enak, atau bahkan sering kita berdoa meminta Tuhan Yesus memberikan kita tubuh yang sehat atau kepintaran. Itu semua memang baik, tetapi itu hanya sementara selama kita hidup di dunia ini. Jadi, kalau kita mempercayai Tuhan Yesus hanya untuk dapat hal-hal sementara, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Jadi ada satu cerita, ada seorang pemain akrobat yang sangat hebat bernama Blondin. Dia akan berjalan di atas kabel melintasi air terjun Niagara sambil mendorong kereta bermuatan pasir. Ketika Blondin berhasil, semua penonton bersorak-sorai. Tapi kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin juga bisa menyeberangkan orang melintasi air terjun? Wah, semua penonton berkata, ya, saya percaya. Tapi manajernya bertanya lagi, siapa yang mau ikut? Mas, semua penonton terdiam, tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berteriak, saya percaya, saya mau ikut. Lalu anak kecil itu naik di atas kereta dorong dan Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Nah, iman yang menyelamatkan itu seperti anak kecil ini, bukan hanya seperti penonton yang percaya di mulut saja, tapi mau mempercayakan dirinya untuk dibawa menyeberang. Jadi, iman yang menyelamatkan adalah kita mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita dan membawa kita masuk ke surga. Apakah kamu sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau kamu sudah mengerti, apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini caranya. Kamu percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni semua dosamu dan membawamu masuk ke surga. Dan kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, bukan hanya di mulut atau di kepala saja. Kamu juga harus bertobat, artinya meninggalkan semua dosa dan taat kepada Yesus saja. Bagaimana adik-adik? Sudah menyaksikan videonya tadi? Jadi kesimpulannya adalah seperti tadi di ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya jalan. Percayalah kepada Yesus dan cintailah apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita semua, terlebih adik-adik di rumah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan apa yang kami sudah dengarkan, apa yang sudah Tuhan ajar kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Lipat persembahannya dengan baik dan kumpulkan dengan sukacita. Kita akan bernyanyi, saya senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, saya senang.
persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Nah, sekarang kita sapa dulu inang sintua kita, inang sintua S. Boris Sombi. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, inang sintua S. Boris Sombi. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Saya Erti Amina Papa. Saya mau katakan bahwa saya senang menjadi anak Tuhan Yesus. Mama dan ayah saya selalu mengajariku untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, yaitu dengan setia berdoa dan membaca Alkitab setiap harinya, serta selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kakak-kakak, selamat hari Minggu. Aku mau diceritain nasihat dari orang tua atau segala sesuatu yang dikatakan orang tua. Nah, Bapak sering ngatin aku kalau mau nyuci piring, nanti semuanya mesti dibereskan. Sekalian harus menyusun piring sendiri, tidak boleh menyuruh orang lain. Mama Bapak juga sering mengingatkanku, jika ngepel, semuanya juga harus disapu, tidak boleh menyuruh abang atau mama Bapak dulu. Mama Bapak juga menyuruhku jika nyapu halaman, harus sendiri, tidak usah orang lain. Karena kata mama Bapak, ini rumah kita bersama, bukan rumah orang lain. Jika rumah sendiri, bersihkan sendiri, tidak boleh menyuruh orang lain. Kata mama Bapak, tidak boleh merepotkan orang lain, karena jika kita merepotkan orang lain, sama saja kita seperti merepotkan orang lain. Juga karena orang lain juga mempunyai kepentingan sendiri. Kata mama Bapak, tidak boleh melawan sesuatu yang benar. Kata mama Bapak, kita harus hormat pada yang lebih tua. Kita tidak boleh membantah semua dan sehat. Kita tidak boleh membantah semua aturan. Kita harus mengikuti apa yang disuruh. Kita juga nggak boleh pilih-pilih tugas. Kata mama Bapak, kita harus mengerti semuanya. Kata mama Bapak, kita nggak boleh pilih teman, karena katanya Tuhan tidak pilih-pilih
rajin mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu bagus untuk kehidupan. Oke Kak, itu saja. Terima kasih. Selamat hari Minggu Kakak. Halo kakak sekolah minggu, nama saya Agatha. Agatha mau menceritakan ajaran mama papa supaya menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Seperti rajin berdoa, rajin belajar, dan rajin baca Alkitab. Dan mau mendengarkan nasihat mama dan papa. Terima kasih kakak sekolah minggu. Hai semuanya, hai kakak sekolah minggu. Perkenalkan, nama aku Moya. Moya mau menceritakan tentang nasihat orang tua. Kita tidak boleh melawan orang tua. Kita tidak boleh berantem sama abang, sama kakak, sama adik. Kita harus berbuat baik. Kita juga harus membaca Alkitab. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Berdoa sebelum tidur. Berdoa sebelum makan. Berdoa saat kita mau jalan. Tidak boleh main game terlalu lama, nanti matanya menjadi sakit. Begitu cerita nasihat orang tua. Orang tua saya. Bye bye, kakak sekolah minggu. God bless you. Hai teman-teman, nama aku Theo Adibintang Sihotang. Kali ini aku mau menceritakan tentang sedikit ajaran orang tuaku. Orang tuaku selalu bilang kepadaku, anak laki-laki harus kuat, berani, tak boleh cengeng, tak boleh ngambek, tak boleh marah-marah. Orang tuaku juga bilang kepadaku, aku harus tetap bersyukur kepada Tuhan dan berdoa supaya Tuhan melindungi kami dan memberikan rezeki yang melimpah kepada kami. Itu dulu ya teman-teman. Dadah. Sehat selalu. Terima kasih. Hai, namaku Teresa. Sekarang aku akan menceritakan sedikit ajaran orang tuaku. Mama papa aku selalu mengajariku untuk memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat dan untuk belajar supaya aku dewasa nanti bisa menjadi anak yang pintar dan sukses. Kemudian mama papaku juga mengajariku untuk tidak marah-marah karena aku tidak memperoleh apa yang kuinginkan. Tapi aku harus bersyukur atas berkat Tuhan. Lalu mama papaku mengajariku untuk meminta kepada Tuhan Yesus dan bersyukur atas berkat-Nya. Demikian untuk
ajaran orang tuaku, kakak sekolah minggu. Dadah. Salam teman-teman. Nama saya Pandada Pincina Petipul. Ini ada saya namanya siapa? Cica. Iya, ini namanya Dede Cici. Hari ini aku dan adik saya mau menceritakan nasihat yang sudah diajarkan papa dan mama kami. Kata mama, aku harus belajar yang rajin biar aku mencapai cita-citaku. Aku juga harus belajar lebih tekun agar aku pintar, biar nanti kalau besar aku tahu apa-apa, bisa ngajarin adik. Aku dan adik saya nggak boleh nakal, nggak boleh berantem, harus saling menyayangi. Aku menjadi abang yang baik untuk menjaga adik. Kalau kalian nakal pada adik aku lindungi. Aku juga harus belajar lebih banyak agar aku dapat ilmu, ya kan Dek? Iya. Rajin berdoa setiap sebelum tidur, aku berdoa dan membaca Alkitab. Semoga Tuhan Yesus lindungi kami sekalian semua. Iya. Jauh-jauh dari virus corona. Bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Halo kakak guru sekolah minggu. Mamaku pernah berkata, jika belajar harus fokus terhadap tugasnya dan mengerjakan soal, tidak boleh asal-asalan. Dan jika pergi kemana-mana harus wajib pakai masker. Kalau tidak memakai masker, terkena oleh virus corona. Jika bermain HP, tidak boleh terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti mata akan sakit. Dan kakak adik itu tidak boleh berantem, tetapi harus akrab dan akur. Cukup segitu aja ya nasihat orang tua saya. Dadah kakak guru sekolah minggu. Dadah. Halo kakak guru sekolah minggu. Selamat malam. Nasihat dari orang tuaku adalah harus akur adik dan abang. Kalau bermain harus ingat waktu dan tidak boleh pulang lama. Kalau ingin makan dan tidur, kita harus berdoa. Sudah sampai situ aja ya kakak guru sekolah minggu. Salam sehat. Ini tugasnya orang tua dosen mengajarkan juga saya selalu rajin berdoa, rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus dan selalu menyayangi dan menghormati sesama dan tidak boleh berbohong dan mencuri. Terima kasih. Sekolah minggu, nama saya Fania. Ini tugas saya. Orang tua saya pernah mengajarkan saya tentang belajar dengan baik, dengan rajin. Kita harus belajar dengan rajin supaya kita pintar, dan kita harus menyembah Tuhan, rajin berdoa dan rajin baca Alkitab, dan tetap percaya Tuhan Yesus sampai mati. Amin. Jesus answered, I